Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadilatul qaramun, Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Muqarrabin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin menyapa kembali di siang hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Mudah-mudahan pasca berlebaran beberapa waktu yang lalu tidak menjadikan semangat kita melemah, tapi justru semakin mengokohkan daripada keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu di antara ciri seseorang itu diterima amal Ramadannya adalah terpantulkan apa yang dilakukan selama Ramadan itu justru di 11 bulan pasca Ramadan. Maka para generasi sebelum kita hari ini, mereka 6 bulan sebelum Ramadan berdoa kepada Allah agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, dan 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa kepada Allah agar apa yang telah dilakukan di Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah semoga kita semua yang hari ini hadir dipantaskan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi para pemenang yang telah berhasil melewati madrasah Ramadan yang terbaik pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan salah satu cirinya mereka yang menang di Ramadan diantaranya adalah dia bersemangat untuk bisa terus melakukan kebaikan-kebaikan. Termasuk kalau hari ini kita sudah mulai kerja lagi, alhamdulillah rutinitas sudah mulai kembali lagi. Bahkan taklim yang dilakukan di masjid kita pun alhamdulillah sudah dilanjutkan kembali. Maka ketika kita datang di pengajian siang hari ini, senang atau tidak Bapak Ibu? Bahagia apa enggak? Dan ciri orang kalau senang bahagia datang ke pengajian, kira-kira duduknya di belakang apa di depan? Alhamdulillah. Dan udah gitu nyender apa enggak? Alhamdulillah kalau sadar ya. Karena kalau kita hari ini alhamdulillah senang datang ke pengajian, biar jangan kelihatan sama Ustadz di depan ramean karpetnya sama jamaahnya. Tapi kalau jamaahnya maju ke depan, insya Allah kita doakan mudah-mudahan yang maju ke depan Allah tambahkan rezekinya. Bukan amin doang, maju ke depan Bapak Ibu. Jadi kenapa? Karena yang namanya al-iman itu pasti mengalami proses yang naik turun, betul nggak? Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Al-yazidu bil ta'ah. Iman itu bisa naik kalau kita melakukan ketaatan-ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan iman kita akan turun kalau kita melakukan kemaksiatan sekecil apapun yang dilakukan oleh diri kita. Maka hari ini pasca Ramadan tentu kita nggak pengen iman yang sudah tertempa, ketakwaan yang sudah tercapai ini tidak menjadi satu kebaikan yang dirasakan atharnya ataupun dampaknya, pengaruhnya, bekasnya itu ketika sudah masuk di bulan Syawal. Karena Syawal itu artinya peningkatan. Jadi kalau kita hari di bulan Syawal tidak mengalami peningkatan keimanan dan ketakwaan, bisa jadi ini adalah tanda-tanda Ramadan kita masih belum optimal kita dapatkan pada tahun ini. Maka Nabi SAW bahkan mengingatkan, innal iman la yahlaku fi jawfi ahadikum
kama yahlaqu thawb fas'alullah an yujaddidal iman fi qulubikum. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Hakim. Sesungguhnya iman itu akan mengalami keusangan, mengalami kelapukan di dalam diri kalian sebagaimana usangnya, lapuknya, lusuhnya baju yang kita miliki. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alullaha an yujaddidal iman fi qulubikum. Maka mohonlah kepada Allah agar Allah selalu memperbaharui keimanan di dalam hati kalian. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahu Hakim. Maka kalau kita memaknai hadis ini, sesungguhnya kalau hari ini kita dimudahkan di dalam ketaatan-ketaatan, itu bukan semata-mata karena kita sehat, karena kita punya waktu, karena kita mengagendakan dan lain sebagainya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan dan memilihkan kita untuk hadir di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan-ketaatan itu. Termasuk ketika kita berada di Ramadan, termasuk ketika kita bisa melaksanakan ibadah sholat, maka itu semua adalah bagian di antara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah pilihkan untuk kita. Karena bicara tentang nikmat iman, ini adalah nikmat keterpilihan Bapak Ibu. Dalam ungkapan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan, innallaha yu'tid dunya ila man yuhibbu aw la man yuhibbu. Sesungguhnya Allah memberikan dunia itu kepada siapapun yang Allah sukai dan siapapun yang Allah tidak sukai. Mau dia beriman, mau dia enggak beriman, mau dia percaya ke Allah, mau dia enggak percaya kepada Allah, dia akan diberikan dunia. Makanya bahkan kalau kita melihat, kok Ustadz ada ya orang yang dia sholatnya nggak pernah, bahkan kerjaannya maksiat terus, tapi kok rezekinya ngalir. Nah ini nanti silahkan PR di rumah buat jamaah al-muqarrabin, buka Al-Qur'annya, Quran surah Al-An'am ayat ke-44. Karena di situ dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ya mereka orang-orang yang kemudian telah Allah bukakan pintu-pintu kesenangan di dunia, dan mereka kemudian tidak memiliki keimanan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah. Memang Allah kasih kesempatan, tapi sampai di titik tertentu nanti mereka akan dijatuhkan kepada kehinaan sehina-hinanya. Itulah yang disebut dengan istidraj. Kalau hari ini ada orang yang tadi dikatakan Ustadz, dia sih bahasanya nggak sholat aja rezeki ngalir, bahkan rezekinya kayak sultan ya kan? Tapi kok kita udah sholat, mohon maaf sampai bahasanya jungkir balik, tapi kok rezeki kita masih segini-segini aja. Maka hati-hati, jangan sampai kita itu terjebak dengan pandangan mata kita, seakan-akan mereka yang dikasih dunia itu adalah sudah pasti mulia. Karena ternyata orang yang dikasih dunia belum tentu Allah berikan kemuliaan kepada dia. Bagaimana Qarun, bagaimana Fir'aun, bagaimana Namrud, bagaimana Abraha, itu diantara yang telah Allah berikan dunia kepada mereka, tapi tidak menjadikan dunia itu sebagai kebaikan untuk mereka, kecuali menjadi kehinaan. Makanya Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan, tapi tidak dengan iman. Iman itu hanya akan Allah berikan kepada mereka, orang-orang yang memang Allah cintai, Allah sukai. Maka hubungan antara seorang hamba dengan Allah dalam wilayah keimanan adalah saling mencintai. Karena di dalam Al-Quran, Quran Al-Baqarah ayat 265, maka di situ disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun orang yang beriman mencintai Allah begitu luar biasa. Maka hari ini mudah-mudahan di antara refleksi keberhasilan kita pasca Ramadan, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin cinta kepada Allah. Karena inilah pembuktian dari keimanan kita yang ditempa selama 1 bulan Ramadan sehingga mencapai derajat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita selesai, kita nggak sibuk cuman sekedar berlebaran, cuman sekedar bagaimana kita pakai pakaian baru, punya rumah baru, punya mobil baru, jabatan baru, apalagi saya nggak bilang istri baru ya.
Tapi paling tidak yang pasti kita dorong adalah bagaimana kita memiliki hati yang baru, hati yang semakin mencintai Allah dibandingkan sebelum kita bertemu Ramadan kemarin. Dan inilah yang kita menjadikan sebagai sebuah refleksi bahwa keberhasilan semangat pasca Ramadan itu adalah ketika kita menjadi hamba Allah yang Rabbani dan bukan menjadi hamba Allah yang Ramadhani. Kun abdan Rabbaniyan wala takun abdan Ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang Rabbani dan janganlah kalian menjadi hamba Allah yang Ramadhani. Kenapa? Karena kalau kita melihat dalam Quran surahnya Ali Imran ayat ke-79, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqulu lin-nasi kunu 'ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya Alkitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, hendaklah kalian menjadi penyembah-penyembahku dan bukan penyembah Allah. Nah, ini menjadi pengingatan bahwa jangan sampai dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kita terjebak dengan kebaikan itu. Allah kasih kerjaan kepada kita, kita lebih sibuk melakukan pekerjaannya daripada sibuk ke Allahnya. Allah memberikan kepada kita pangkat jabatan, kedudukan, kebaikan-kebaikan dunia, kita lebih sibuk dengan itu daripada dengan Allahnya. Maka akan tetapi orang-orang yang dia belajar Al-Quran, yang dia mempelajari kitabullah, kemudian mendapatkan daripada hikmah dan apa yang menjadi pesan-pesan kenabian, maka dia akan berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menyampaikan di hadapan para manusia, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang Rabbani, walakin kunu Rabbaniyina. Hendaklah kalian menjadi orang-orang yang Rabbani karena kalian selalu tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun, mengajarkan Alkitab dan disebabkan kalian tetap mempelajarinya. Jadi kalau kita hari ini sebelum Ramadan ada istilahnya tawakufan, betul ya? Tawakufan, karena biar fokus Ramadannya, berhenti ngajinya. Tapi kalau kita udah selesai Ramadan jangan tawakufannya kelamaan. Ya sampai tawakufannya nanti sampai Ramadan tahun depan, artinya kagak ngaji dong. Tapi kalau kita hari ini alhamdulillah mulai lagi pengajian, harusnya makin semangat. Maka tadi kita dorong, insya Allah nih Jama'al Muqarrabin hari ini ngajinya beda dengan tahun-tahun sebelumnya ataupun sebelum Ramadan. Kalau sebelum Ramadan ngajinya masih nyender, maka sekarang insya Allah masih juga ya Ustaz. Kalau masih berarti nggak ada perbedaan. Ya kenapa? Karena emang Ustaz diciptakan masjid ini banyak agak luas biar gampang nyendernya. Tapi kalau kita hari ini balik lagi, kenapa sih kalau Ustaz menyinggung masalah nyender? Iya, karena ukuran salah satu kesungguhan kita di dalam thalabul ilm adalah ketika kita mengeluarkan effort usaha yang terbaik di dalam menggapai ilmu itu. Namun ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya, bagaimana agar kita bisa menjadi hamba Allah yang Rabbani dan bukan menjadi hamba Allah yang Ramadhani? Maka di sini ada 3 karakteristik yang muncul pada diri seseorang yang memiliki spirit Rabbani pasca Ramadan. Apa 3 karakter itu? Yang pertama, mereka hamba Allah yang Rabbani dan bukan hamba Allah yang Ramadhani adalah menjadikan apa yang ia lakukan semata hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada syiarnya semata. Dalam bahasa kita, just focus on Allah Spirit. Orang-orang yang Rabbani, dia akan menjadikan fokusnya dari apa yang ia lakukan di dalam ibadahnya tidak lain tidak bukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada syiarnya.
Walaupun bukan berarti kita meninggalkan syiar agama Allah, karena di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 32 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul daripada ketakwaan hatinya. Artinya apa? Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz menafsirkan bahwa di dalam ayat tersebut demikianlah perintah Allah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama dan hukum-hukum Allah, termasuk di dalamnya apa? Petunjuk, cara berhaji, masjid-masjid, ibadah, termasuk juga di dalamnya Ramadan kalau kita perluas, maka sesungguhnya itu adalah hadir karena rasa takutnya kepada Allah yang timbul dari ketakwaan hati yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi yang dimaksud jadi orang yang robbani, hamba Allah yang robbani dan bukan hamba Allah ramadhani, maka kebaikan ibadah dan ketaatan yang dilakukan itu tidak hanya semata-mata dia ngejar pada saat Ramadannya doang, tapi dia akan mengejar apa yang kemudian Allah bukakan pasca Ramadan. Karena di waktu Ramadan ketika kita bahasanya mengejar rahmat Allah, mengejar ampunannya Allah, mengejar cintanya Allah, bukankah Allah yang kita kejar di Ramadan, dia juga Allah yang kita kejar pasca Ramadan. Jadi kalau kita hari ini Masya Allah di saat Ramadan luar biasa, ngaji bisa khatam berapa kali Bapak Ibu? 60 kali, betul? Kayak model Imam Syafi'i 60 kali khatam Quran. Kemudian ada seorang asatidz dari Makassar memberikan challenge kepada teman-teman di rumah Quran, dan alhamdulillah ada di antaranya yang kemudian bisa menyelesaikan khatam Quran 60 kali. Jadi 2 kali khatam Quran dalam 1 hari dan dihadiahkan untuk berangkat umroh. Nah, kalau di sini kira-kira ada yang sampai 60 kali? Kalau ada insya Allah dapat hadiah umroh insya Allah. Ya, dari pengurus Masjid Al-Mukarram ini. Ya, ini harus di-challenge ke depan itu, kalau perlu dibuat musabaqah ya. Musabaqah tilawatil Quran dalam arti apa? Ya membaca qiraatil Quran. Jangan sampai kita kalau urusan-urusan dunia kita buat beauty contest, best employee of the month, best employee of the year. Tapi kita nggak pernah bilang best qari ya in Ramadan. Maka ini perlu kita dorong ya, jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena tadi Ramadan itu diibaratkan seperti olimpiade. Orang yang berhasil di olimpiade kan dia nggak akan ikut olimpiade terus-terusan. Pasca olimpiade itu gimana? Kemudian dia mendirikan sekolah atlet, kemudian mengajarkan kepada calon-calon atlet yang baru, kemudian memberikan tips and trik bagaimana bisa mendapatkan kemenangan dalam sebuah pertandingan. Maka begitulah gambaran daripada hamba Allah yang robbani. Jadi dia akan melakukan segala sesuatunya itu hanya di dalam rangka bagaimana mendapatkan ridho dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia nggak cuman taat dan takwanya itu musiman kalau bahasa sederhananya. Sebagaimana kita belajar dari ketauhidan yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim nggak terjebak kepada syiar-syiarnya Allah. Min ayatillah, tanda kebesaran Allah. Ketika beliau lihat bintang, oh ini bintang gede, ini yang saya sembah. Tapi enggak. Karena ternyata ada bulan lebih gede. Wah berarti kalau gitu saya nyembah bulan aja. Tapi begitu lihat bulan hilang begitu pagi hari berganti matahari dan lebih besar, dikatakan oh ini matahari lebih besar, maka inilah yang harusnya menjadi Tuhan. Tapi begitu sore hari tenggelam matahari, maka dikatakan nggak mungkin Tuhan itu timbul tenggelam. Inilah proses ketauhidan yang betul. Jadi kalau kita hari ini dengan izin Allah melihat kebesaran Allah di Ramadan, maka yang perlu kita fahami bukan hanya sekedar syiarnya yang kita kejar, tapi kita kejar Allahnya yang hadir juga pasca Ramadan. Kita kalau waktu Ramadan Masya Allah, dalam ukuran masjid aja Masya Allah, kira-kira waktu Ramadan jamaah datang ke masjid itu sedikit apa banyak Bapak Ibu? Sedikit apa banyak? Banyak aja kok, banyak banget. Tapi begitu kemudian pasca Ramadan ini sekarang kita udah pertengahan Syawal, kira-kira
Sama penuhnya sama Ramadan apa mulai kembali normal seperti sebelum Ramadan? Nah, kembali normal apa? Kurang jamaahnya, betul. Nah ini berarti apa? Jangan-jangan kita terjebak baru kepada syiar-syiarnya Allah, tapi kita kemudian gak sibuk mengejar Allah yang sudah memberikan kepada kita kesempatan pasca Ramadan tersebut. Maka kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah kalian hamba Allah yang rabbani dan bukan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini disebut hadis qudsi. Ya bani Adam tafarrad li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqraka. Wahai anak Adam, luangkanlah waktumu untuk beribadah kepadaku, niscaya aku penuhi dada kalian dengan kekayaan dan kecukupan, dan aku tutupi kefakiran kalian. Masya Allah, ini kalau Allah yang udah memerintahkan kan dahsyat Bapak Ibu ya. Kenapa? Wa illam taf'al malatu yadaika syughlan wa lam asudda faqraka. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jikalau engkau tidak melakukannya, maka aku penuhi kedua tanganmu itu dengan kesibukan dan aku tidak akan tutup kefakiran kalian. Hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi wa Ibnu Majah. Jadi kalau kita lihat bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah itu jangan pakai waktu sisa, tapi agendakan waktu kita untuk ibadah. Karena kita punya waktu 24 jam Bapak Ibu, siapapun kita, mau pimpinan, mau bawahan, atasan, maka kita punya 24 jam. Maka waktu untuk urusan ibadah kita jangan sampai istilahnya pakai waktu sisa. Ya bahkan termasuk ketika kita hadir di pengajian, alhamdulillah, sholatnya udah bagus kita kejar, tapi giliran kita pengajian kita skip terus. Padahal dari kantor kita diberikan fasilitas untuk apa? Agar kita bisa merecharge kembali keimanan dan ketakwaan kita. Maka jangan sampai kemudian apa yang sudah difasilitasi dari perusahaan kepada kita tidak kita optimalkan dengan baik, jadinya kita kurang bersyukur. Maka oleh karenanya kesempatan kajian-kajian seperti siang hari ini seyogianya semua saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang ada di bangunan ini yang kemudian tidak memiliki uzur syar'i untuk sama menghadirinya. Ya, karena apa? Karena kalau kita hari ini menjadikan pengajian hanya ya business as usual, hanya menjadi rutinitas, maka itu tidak akan memberikan banyak pengaruh di dalam apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Karena kita punya banyak ilmu tidak akan merubah hidup kita, tapi beramalkan berdasarkan ilmu itulah yang akan merubah hidup kita. Makanya kenapa ngaji itu nggak ada ujungnya. Ujungnya kalau kita udah mati doang, betul. Maka oleh karenanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita hidup ini tujuannya bukan Allah, kita lebih sibuk sama urusan dunia, maka Nabi SAW mengingatkan dalam hadis riwayat yang lain Imam Ahmad wa Ibnu Majah wa Baihaqi wa Ibnu Hibban, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Barang siapa yang hidupnya adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan semua urusannya, menjadikan kefakiran di kedua pelupuk matanya, dan dia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan apa yang telah ditetapkan baginya. Ini kalau kita bahasanya hidup cuman bahasanya tadi fokusnya kepada dunia. Kita kalau urusan dunia itu nggak mau terlambat, bahkan bisa memberikan energi ekstra, ikut meeting nggak pernah tidur, betul. Tapi kita ngaji alhamdulillah. Nah, yang jawab ini insya Allah nggak tidur ya. Tapi kalau kita kembalikan, waman kanatil akhiratu niyyatahu, barang siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atasud dunya wa hiya raghimah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya. Maksudnya Pak, Allah mudahin urusannya. Jadi kalau kita ngaji ini bukan cuma sekedar urusan dunia Bapak Ibu, tapi urusan akhirat. Sehingga urusan-urusan dunia kita dimudahkan sama Allah. Bahkan apa? Dijadikan kekayaan di dalam hatinya.
Sebabnya kalau urusan dunia pasti kurang mulu. Padahal kemarin udah dapat THR, kira-kira sekarang masih ada apa udah habis? Kenceng banget habisnya ya kan. Tapi kalau kita lihat dalam urusan akhirat, berapapun yang kita miliki, insya Allah jadi kaya. Ya, kaya dalam arti apa? Kaya itu bukan semata-mata dalam jumlah, tapi kaya di dalam rasa yang hadir di dalam diri-diri kita, Bapak. Ya, sehingga kita merasakan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Semakin kita ngejar dunia, semakin dunia itu lari dari kita, betul. Tapi semakin kita seakan nggak butuh dunia, dunia akan lari mengejar kita. Dan ini adalah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bagi kita ketika menjadi hamba Allah yang Rabbani, kita tidak hanya menjadi orang yang taat, baik, beriman, bertakwa pada syiar-syiar agamanya Allah. Kemarin Ramadan, sebentar lagi bulan haji, kurban. Bukan hanya pada saat itu, Bapak Ibu. Memang sudah sepantasnya pada saat syiar agama Allah, pembuktian ketakwaan yang dimiliki hati seorang hamba itu dia akan mengoptimalkan. Tapi tidak semata kemudian soleh, solehah pada saat itu saja. Karena dia akan tetap melakukan apapun yang ia lakukan di dalam hidupnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Dia hanya akan menghadapkan wajahnya itu kepada Allah. Ya Allah, terimalah Ramadan hamba dan jadikanlah kesempatan hamba untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Dan pantaskan Ramadan yang telah hamba dapatkan terpantulkan sampai dengan bertemu Ramadan yang akan datang. Begitu Bapak Ibu. Jadi insya Allah inilah daripada yang pertama. Jadi karakteristik seorang hamba Allah yang memiliki spirit Rabbani adalah dia tidak hanya terfokus pada syiarnya saja, tapi dia akan lebih fokus kepada Allahnya. Yang kedua adalah istiqomah di dalam ketaatan meskipun Ramadan telah meninggalkannya. Kalau tadi adalah dudukan awalnya fokusnya ke Allah, bukan cuma sekedar ngejar Lailatul Qadar, bukan cuma sekedar ngejar hajinya, bukan sekedar ngejar korbannya, tapi ngejar Allahnya, mengejar rahmat dan cintanya Allah. Maka yang kedua, untuk memantaskan mendapatkan itu, dia akan terus melakukan kebaikan-kebaikan amal solehnya. Karena siapa orang yang paling rindu pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala selain dari orang yang dia memiliki keikhlasan dan senantiasa beramal soleh. Dalam akhir surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang merindukan pertemuannya dengan Allah, maka dia akan senantiasa beramal soleh. Terus, kalau ada kesempatan sekecil apapun untuk beramal, dia lakukan. Karena dia gak pengen ketika nanti udah mau mati atau bahkan udah mati, baru pengen pulang balik lagi ke dunia untuk bisa beramal. Dan ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun di dalam ibadah yang ia lakukan. Karena apa? Karena amal yang terbaik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mali ilallahi taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang terus berkelanjutan walaupun itu sedikit. Kalau kita kemarin di Ramadan puasa selama sebulan penuh, maka setelah Ramadan puasa apa yang kita lakukan? Ya, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Selesai dari situ lanjutin apa lagi? Puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Maka kalau kita masih merasa kurang, tambahin dengan puasa Daud. Kalau kita kemarin waktu Ramadan, alhamdulillah sholat taraweh setiap malam. Pertanyaannya, selepas Ramadan masih nggak kita sholat malam? Maka kalau itu yang kita lakukan, insya Allah itulah yang disebut istiqamah. Makanya di dalam hadis yang lain bahkan Nabi SAW menyebutkan, ya ayuhan nas, alaikum minal a'mali ma tutiqun. Wahai sekalian manusia, lakukanlah amalan sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai kemampuan Allah
tidak memaksakan kita, tapi bagaimana setiap kita berupaya melakukan yang terbaik. Kenapa? Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Karena Allah tidaklah, bahasanya itu, bosan sampai kalian itu merasa bosan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan itu, Allah nggak pernah bosan dengan kebaikan yang kita lakukan, Bapak Ibu. Dan ketahuilah, wa inna ahabal a'mali ilallah ma duwima alaihi wa in qalla. Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dia terus berkelanjutan, continue, ajak walaupun sedikit. Maka hamba yang robbani, dia akan tetap beribadah, beramal soleh walaupun Ramadan telah meninggalkannya. Waktu Ramadan, Masya Allah, semangat berbaginya, baik dengan zakat yang wajib, kemudian wakaf, infak, sedekah. Maka setelah Ramadan dia juga tetap berbagi. Karena apa? Karena dengan amal-amal terbaik inilah mudah-mudahan Allah jadikan akhir kehidupan kita itu berada di dalam amal kebaikan itu. Karena di dalam Quran surah Fussilat ayat 30 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqamah pada pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, pada saat kapan? Menurut para mufassir, pada saat di akhir kehidupan kita, Bapak Ibu. Makanya orang ketika sakratul maut itu akan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya waktu hidup jangan sampai kita salah memilih kebiasaan, betul Bapak Ibu? Di antaranya apa? Ya, kalau kita milih hobi, pilihlah hobi yang baik, hobi ngaji, hobi sholat, hobi baca Quran, betul? Bukan hanya kewajiban, tapi jadikan hobi. Jangan hobi kita bawaannya mancing mulu. Mohon maaf, misalnya ada yang hobi mancing. Saya cuma pengen bilang, orang yang hobinya mancing, mohon maaf, hidupnya kagak pernah bisa maju. Betul apa enggak? Karena kalau maju, cebur. Ya iya, namanya juga mancing. Apalagi pancing keributan, ya paling nggak benar. Bapak Ibu, jangan sampai di akhir hayat kita wa'iyadzubillah, pancing saya mana, joran saya mana joran ya. Yang hobi koleksi batu, batu saya mana batu ya. Mau mati mikirin batu. Tapi kalau dia istiqamah dengan keimanan dan amal soleh, alla takhafu tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu datang. Karena setan di saat sakratul maut masih godain kita tadi, ngebayangin tentang yang kita senang, ya, perkara-perkara dunia. Tapi kalau kita istiqomah dalam iman dan amal soleh, maka malaikat itu datang mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut. Takut terhadap apa? Biasa orang takut karena apa? Masa depan, betul nggak? Nah, kalau misalkan orang mau mati, itu bukan nggak mungkin. Mikirin nanti bagaimana ke depannya, saya bakal bagaimana, keluarga saya bagaimana. Begitu juga wala tahzanu, jangan kalian sedih terhadap yang akan ditinggalkan. Ya, karena udah ada Allah. Ada kita nggak ada kita, kalau Allah itu udah jamin rezeki hambanya, Bapak Ibu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikan kabar gembira tentang surga yang Allah telah janjikan. Makanya kenapa orang yang tanda kehidupan akhirnya adalah husnul khatimah itu tersenyum. Kenapa? Karena Allah dikasih lihat surga. Lewat para malaikatnya dikasih gambaran preview surganya yang bakal dia tempati itu kayak apa. Makanya kita minta kepada Allah, salah satunya doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yawma alqaka. Ya Allah, jadikanlah kebaikan umurku itu pada saat ujungnya, pada saat akhirnya, dan jadikan sebaik-baik amal itu pada saat penutupnya, dan jadikan hari terbaik itu pada saat kelak hamba bertemu dengan Engkau ya Allah. Maka disinilah istiqamah itu penting. Dan kalau kita lihat, ada 3 pendapat di kalangan ahli tafsir mengenai istiqamah. Yang pertama, istiqamah di atas tauhid. Ini dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan juga beberapa ulama yang lain, salafun salih.
istiqomah di atas tauhid. Hidup kita muslim, hidup muslim, lahir muslim, wafat muslim. Ya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu tauhid Bapak Ibu. Hari ini ada orang ya lahir dalam kondisi muslim, hidup muslim, tengah jalan murtad, betul? Makanya kalau kita hari ini masih dipilihkan Allah menjadi muslim, bertauhid dengan keimanan kita kepada Allah, bersyukurlah. Itu diantara nikmat yang besar. Ya, walaupun mungkin banda kita nggak banyak, tapi kalau kita masih dikasih Allah keimanan, keislaman, maka ini adalah diantara nikmat Allah yang besar untuk kita. Yang kedua, istiqamah di dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban kepada Allah. Ini diungkapkan oleh daripada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Al-Hasan wal Qatadah. Jadi istiqamah dalam tauhid, yang kedua istiqamah dalam ketaatan, menunaikan kewajiban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salat yang wajib ini perlu kita jagain, ya, perlu kita jagain. Apalagi perkara salat ini di antara yang akan paling pertama ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Awwalu ma yuhasabu bihi yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dilihat, dihisab, diperhitungkan oleh Allah di hari kiamat nanti adalah sholat. Sholat kita beres, insya Allah yang lain beres. Sholat kita nggak beres, biar kata amal lain banyak, bisa jadi amal yang lain bisa juga jadi nggak beres. Dan yang ketiga adalah istiqamah di atas ikhlas di dalam beramal hingga kematian menjemputnya. Ini diungkapkan oleh Abu Aliyah As-Sud dan As-Sudi. Dan sebenarnya kalau kita maknai istiqamah itu ya mencakup tiga tafsiran ini. Istiqamah dalam wilayah tauhid, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah di dalam keikhlasan di dalam beramal. Yang maksudnya ikhlas itu apa? 2L, lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menarik ada satu ungkapan dari Syekh Ibnu Rajab rahimahullah, siapa yang mengamalkan beberapa ketaatan dan menyelesaikannya, maka tanda amal itu diterima adalah ketika berlanjut atau bersambung dengan ketaatan yang lain. Sedangkan tanda amal tertolak adalah ketika beriring maksiat setelahnya. Nah ini kalau kita pakai waktu Ramadan, kalau orang yang Ramadannya diterima, maka pasca Ramadan dia makin semangat ketaatan dan amal soleh. Tapi kalau setelah Ramadan dia rajin maksiatnya, nah itu berarti tanda jangan-jangan Ramadan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari mana kita mulai bisa istiqomah? La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Iman seseorang hamba tidak akan istiqomah hingga hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hati seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya itu istiqamah. Wala yadkhulu rajulul jannah la ya'manu jaruhu bawa'iqahu atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu Ahmad. Dan orang-orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata seorang hamba imannya tidak dianggap istiqomah sebelum hatinya istiqomah. Hatinya belum istiqomah kalau lisannya belum istiqomah. Makanya kenapa kita kalau pas lebaran tuh ya kan bahasa apa? Kita ketemu sama tetangga, ya terus kita baca apa? Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu ya karim. Ya, wa kullu amin wa antum bi khair wa ja'alana Allahu minal aidin wal faizin. Ya ujungnya apa? Mohon maaf lahir dan batin kan gitu. Walaupun ini nggak ada kaitannya dengan yang dibacakan dalam bahasa Arab, tapi mohon maaf lahir dan batin ya bagian dari apa? Melatih keistiqomahan kita, ngomong yang baik. Saya mau nggak bisa Ustaz minta maaf lah, dia banyak salahnya sama saya. Nah, berarti kita belum bisa memaafkan. Padahal di dalam Al-Quran orang yang bertakwa itu memiliki karakter mudah memaafkan. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karakter seorang yang dikatakan sebagai hamba Allah yang Rabbani dan bukan hamba Allah Ramadhani, selain tadi just focus on Allah spirit, persistent spirit, dan yang ketiga adalah beautiful surrender spirit. Total bergantung dan berharapnya hanya kepada Allah serta tidak sibuk mengharapkan pujian dari makhluk. Kalau dia melakukan sebuah kebaikan, dia bukan sibuk berharap bakal diluk-lukan oleh orang-orang lain di sekitarnya. Dia nggak sibuk mencari tepuk tangan dari orang lain di sekelilingnya.
dipuji terbang, dicaci tumbang, enggak. Karena yang perlu kita ingat, nyamuk, lalat mati gara-gara tepukan tangan, betul. Maka jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang kemudian ya hati kita mati karena kita ngejar untuk pandangan orang-orang lain di sekeliling kita, pandangan makhluk. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah menyebutkan bahwa di antara yang bisa mematikan hati yang dimiliki seseorang adalah ketika dia mengejar dunia dengan amalan akhirat. Dia sholat pengen dilihat orang biar naik pangkat jabatan. Ya, dia ngaji karena tadi mengharapkan biar disebut orang pintar, orang soleh. Maka enggak kayak begitu Bapak Ibu. Yang kita kejar hari ini tidak lain tidak bukan cuma caper sama Allah aja, betul nggak? Maka kalau tadi saya bilang mudah-mudahan Jama'al Muqarrabin insya Allah ke depan pada sadar. Maksudnya kenapa Ustaz? Biar ngajinya kagak pada nyender lagi ya. Kenapa? Karena kalau kita caper sama Allah, Pak, Bu, mohon maaf, kalau di tengah kita nih tiba-tiba ada artis yang Bapak Ibu sukai, kira-kira duduk di belakang apa lari ke depan? Ya kalau lagi nonton konser gitu kan, katakanlah BTS atau siapa ya kan, Blackpink ya kan. Terus kira-kira ini Bapak Ibu doyan sama dia, kira-kira duduknya nyender-nyender di belakang apa di depan? Nah, depan. Tapi kalau dia ngaji, nah itu dia masalah. Kenapa kita katakan begitu? Karena kita nggak sibuk caper sama Allah, bukan caper sama Ustaz. Mohon maaf Bapak Ibu, Ustaz mah nggak perlu dicaperin, insya Allah. Yang penting diongkosin pulang. Ya. Apalagi kalau udah lebaran begini ngaji pertama saya kagak ada bingkisan lebaran ya. Kalau nggak ada nanti tolong siapin belakangnya nyusul nggak apa-apa ya kan. Karena biasa kalau udah ada pengajian pembuka biasanya insya Allah jangan sampai ketinggalan. Alhamdulillah. Ini ada besok kita di Pacific Place untuk halal bihalal. Nah jadi kalau di sini halal bihalalnya ngaji, tapi kelihatan nggak ada makan siang. Biasa kalau halal bihalal ada. Karena ini insya Allah pada puasa, Ustaz belum selesai puasa sawalnya ya kan. Bu, Pak, kenapa saya bilang begini? Kalau kita caper sama Allah, kita tuh beramal, enggak cuma sekedarnya, enggak cuma ala-ala doang. Ah, udah mampir juga, udah ngaji, udah cakep Ustaz. Enggak gitu. Makanya kita tadi kenapa dari awal kita sindir-sindir mulu? Kenapa? Biar ngaji jangan pada nyender. Alhamdulillah, yang udah nyender udah banyak agak nyender sih, tinggal maju aja ke depan dikit lagi ya. Ya kan proses perubahan pelan-pelan. Kenapa? Karena amal-amal kita nggak ada yang menjamin kita bakal masuk surga atau dijauhkan dari nerakanya Allah, Bapak Ibu. Kata siapa Ustaz? Kata Rasulullah. La yudkhilu ahadam minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya daripada neraka. Wala ana, kata Nabi, bahkan juga terhadap diriku. Illa bi rahmatin minallah, kecuali dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita hari ini Masya Allah, kalau kita baca pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kan dibilang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, kemerdekaan diperoleh bukan karena perjuangan 3,5 abad semata-mata melawan penjajah, tapi karena apa? Atas rahmat Allah. Terus kita kalau bilang, wah saya hari ini bisa mencapai jabatan tinggi Ustadz karena pengalaman, ya ilmu saya bagus, ya. Nggak gitu. Hati-hati itu korun tuh. Ya, karena apa? Merasa hebat dengan ilmu kita. Innama utitu ala ilmin indi. Maka hari ini Bapak Ibu, kalau kita capernya sama Allah, tugas kita itu apa? Tugas kita itu bersa'i aja. Karena kalau kita bersa'i, maka Allah akan hadirkan zam-zamnya. Belajar dari Bunda Hajar, sa'i, sofa marwah. Pertanyaannya zam-zamnya ada di mana? Ada di mana? Di dekat kaki Nabi Ismail. Sampai jatuh tersungkur Bunda Hajar itu 7 kali bolak-balik ke Bukit Sofa, ke Bukit Marwah, nyari air nggak ketemu. Tapi karena yang dicari bukan airnya, dicari adalah sang pemilik air, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah kasih keajaibannya justru ketika Bunda Hajar udah nggak sanggup lagi nyari air, dan air itu Allah hadirkan dekat kaki Nabi Ismail. Akhirnya datanglah Bunda Hajar, dikumpulkan pasir di sekitarnya, kemudian dibahasakan dalam bahasa Ibrani zam, yang artinya kumpul. Maka hari ini kita kenal dengan istilah air zam-zam. Maka tugas kita hari ini Bapak Ibu, tugas kita bersaing, kerja, ngaji. Karena kita nggak bisa menjamin bahwa rezeki kita cuma dari kantor kita doang, betul apa enggak?
Makanya kayak Ustadz juga alhamdulillah tugasnya saya aja. Ya, makanya kalau diingetin sama panitia pengurus, alhamdulillah Ustadz ini jadwal siap. Tugas kita sai. Zam-zamnya dari mana aja. Kadang-kadang ada ya zam-zamnya dari jamaah yang lainnya kan. Ya, kalau jamaah dari sini insya Allah. Ustadz kalau memang ada zam-zam saya kemarin ada kelebihan, kita terima. Kenapa kita perlu menghadirkan yang demikian Bapak Ibu? Supaya apa yang kita lakukan hanya kembali kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabbul alamin, Rabb semesta alam. Kalau udah kita yang lakukan cuman pengen cari perhatian Allah, kalau Allah kemudian memberikan rahmatnya kepada kita, itulah yang menyebabkan kita masuk surga. Kalau gitu Ustaz nggak perlu beramal. Bukan nggak perlu beramal. Amal yang kita lakukan adalah di dalam rangka memantaskan mendapatkan rahmat Allah. Maka kalau kita ngajinya sungguh-sungguh, mudah-mudahan pemantas datangnya rahmat Allah, dan dengan rahmatnya Allah semoga Allah pantaskan kita bersama-sama hingga sampai ke surga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang sampaikan ini sedianya adalah khutbah Idul Fitri kami di beberapa waktu lalu di daerah Bekasi. Tapi hari ini kita angkat sebagai tema kajian karena kita berharap kita bisa menjadi Rabbanian spirit after Ramadan. Kita bisa menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang memiliki spirit Rabbani setelah Ramadan, sehingga bukan hanya menjadi orang-orang yang memiliki spirit kebaikan ketaatan pada saat bulan Ramadan saja. Dengan apa? Dengan just focus on Allah spirit, persistent spirit, and beautiful surrender spirit. Spirit beautiful surrender itu berserah kepada Allah secara indah dengan penuh keikhlasan. Maka kalau kita fokusnya ke Allah, mengharapkan rahmat Allah, istiqomah, maka di titik akhirnya semoga Allah memantaskan kita menjadi di antara hamba-hamba yang dicintainya di dunia dan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, karena waktu sudah menunjukkan pukul 1:04. Semoga aktivitas bekerja Bapak Ibu diberikan kelapangan, keberkahan, insya Allah ngajinya makin semangat, kerjanya makin semangat, dan insya Allah memberikan yang terbaik untuk umat dan masyarakat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.